Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advent di kampus lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan melihat karya berbagai seniman, berbagai mahasiswa Painting Explorer yang berbeda-beda cara atau pendekatan teknis maupun temanya. Nanti kita akan melihat karya unik dari Mas Ahmad Fauzi yang menggunakan kaca dan juga karya Mas Edi Santoso yang akan digunakan untuk pameran hot ya, dan karya Mas Chongput yang akan digunakan untuk pameran Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Baik rekan-rekan, ramai ini, menarik, banyak hal yang bisa kita pelajari. Sebelum ke sana kita presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis Advent maupun coba di Advent ya, yaitu ada Mas Edi Santoso, ada Mas Badruzzaman, ada Mas Ahmad Fauzi, Mbak Ehwana, Mas Deko Strita, dan Mas Chongput. Oke rekan-rekan Painting Explorer, dan inilah karya-karya yang akan kita lihat ya di kuliah seni lukis Advent. Ini ada karya Mas Chongput ya, yang nanti diajukan untuk pameran Painting Explorer. Nah, ini karya Mas Edi Santoso. Lalu ini karya Mas Ahmad Fauzi ya. Karena Mas Ahmad Fauzi kemarin tidak mengumpulkan karya, sekarang Mas Fauzi mengumpulkan dua karya sekaligus. Termasuk saya senang ya, semangatnya Mas Fauzi ini yang bisa kita tiru ya teman-teman ya. Dan sekarang Mas Fauzi di tengah kesibukannya sebagai seorang salon ya, barber, tukang cukur. Wah, ini punya kesibukan yang luar biasa, yaitu melukis persiapan pameran tunggal. Wih, ini luar biasa ini hal yang bisa diceritakan. Karena begini teman-teman ya, salah satu cara untuk mendekatkan kita dengan seorang atau dunia seni, dalam hal ini kolektor, adalah cerita di balik karya kita. Jadi seorang kolektor itu tentu ya, dia itu mau memajang sesuatu yang intim, apalagi nanti dipajang di kamar tidur gitu ya, di ruang tamunya, dia akan berusaha mengerti siapa yang membuat, dan dia akan mencari tahu tentang karya tersebut dan hubungannya dengan seorang seniman yang membuatnya. Jadi di dalam pengkoleksian ya, itu memang beragam cara atau beragam motivasi seorang kolektor. Ada yang kolektor yang hanya sekedar pengen mencari lukisan yang penting dia bisa mengisi interiornya dengan lukisan yang sesuai dengan elemen-elemen visual di dalam interiornya. Nah, kalau ini memang dia tidak terlalu peduli ya dengan senimannya, dan biasanya harga karya untuk karya-karya seperti ini memang ya yang penting laku, yang penting untung gitu senimannya, dan biasanya dikategorikan sebagai lukisan interioran atau lukisan souveniran ya. Yang penting si pembeli itu cocok dengan lukisan yang akan dipajang di rumahnya. Nah, tetapi ada juga seorang kolektor
yang eh, dia mesti mengenal senimannya. Dan ini kebanyakan kolektor serius memang dia berasal dari situ ya. Jadi ada 3 tahap seorang kolektor itu di dalam pengen memiliki karya seniman ya, pengen mengkoleksi karya seni atau lukisan seorang seniman, itu paling tidak dia ada di tahapan pertama tentu berusaha mengenali ya, mencari tahu, jadi sekedar tahu dulu siapa, terus kemudian dia menjadi akrab atau kenal dekat dalam pengertian dia sudah tahu senimannya, sudah tahu latar belakang karyanya. Jadi memang dia mempelajari karya-karyanya dan dia memahami, termasuk bagaimana memahami hubungan antara karyanya dengan personalnya ya. Jadi persona atau personal kepribadian seorang seniman itu tidak bisa dilepaskan ya dari karyanya. Terus yang ketiga barulah dia mempercayai terhadap seorang seniman itu ya. Berarti pertama mengetahui, terus mengenal lebih dekat tentang karya maupun kepribadian seorang seniman itu dan hubungannya tentu saja. Lalu yang ketiga adalah barulah dia mempercayai ya. Kalau sudah mempercayai, wah sudah enak ini ya, dia sudah percaya terhadap sang seniman itu. Nah, untuk mengetahui atau memberikan posisi yang berbeda ya antara seorang seniman dengan seniman yang lain gitu, maka sang seniman ini memang mesti memiliki suatu keunikan tertentu. Dia mesti ya, kalau ngomong seperti ini kan sebenarnya kan ngomong bisnis ya, ngomong laku bisnis. Dan ketika kita ngomong strategi bisnis itu kita tahu bahwa perusahaan yang kuat atau perusahaan yang besar itu dia memiliki keunikan daya jual ya. Tentu satu produk dengan produk yang lain itu akan berusaha membranding diri ya, menunjukkan keunikannya. Misalnya sama-sama pasta gigi antara Pepsodent dengan Close Up gitu, Close Up ya namanya. Yang satunya Pepsodent itu ya, Close Up ya. Itu dia akan mencoba mencari keunikannya masing-masing. Pepsodent misalnya gigi putih bersinar misalnya, atau Close Up nafas segar gitu. Jadi satu produk dengan produk lain itu berusaha membuat keunikan-keunikan, termasuk ketika kita mau sama-sama pengen berjualan makanan, sama-sama jual bakso ya. Kalau bakso sama-sama dengan yang lain nggak ada bedanya ya, tidak menonjol ya, tidak akan memiliki suatu kekhususan ya di konsumen. Maka ada beberapa penjual bakso yang mencoba membuat keunikan, misalnya bakso kakap misalnya ya. Kalau yang lain bakso sapi ya dia bakso cumi-cumi ya misalnya seperti itu ya. Entah itu rasanya, entah itu ukuran besarnya dan sebagainya. Terus bagaimana dia membranding. Nah, ketika keunikan itu sudah diterima di konsumen, dan konsumen itu sudah meyakini tentang wah ini kono mesti enak gitu ya. Wah, maka apapun yang dikeluarkan oleh penjual itu, oleh toko itu, oleh perusahaan itu ya konsumen sudah percaya. Nah, demikian juga ya di dalam seni lukis itu mesti membuat keunikan-keunikan kan. Apalagi seorang seniman dia
menceritakan tentang dirinya. Nah, apa yang dilakukan Mas Fauzi ya, itu menceritakan tentang dirinya ya. Ini kan temanya unik kan. Dia berurusan dengan apa yang ada di luar kepala, yaitu rambut. Tetapi lebih dari itu sebenarnya dia berurusan dengan apa yang ada di dalam kepala, pemikiran ya. Jadi sebagai tukang cukur dia berurusan dengan fisik, rupa, seni rupa juga ya, rupa rambutnya, kepalanya. Tetapi dia sambil ngobrol itu dia bisa jadi mencukur atau bakal memperpanjang pikiran-pikirannya gitu. Nah, ini hal yang menarik ya, yang bisa membedakan, menciri antara seniman satu dengan seniman yang lain, sehingga akan menjadi bagian dari brandingnya. Branding itu kan membuat persepsi seseorang tentang kita, yang membedakan kita dengan yang lain, yang membedakan aku, yang membedakan seniman satu dengan yang lain, dan bagaimana dia mengembangkan, menyebarluaskan tentang perbedaan itu, keunikan dirinya sendiri. Maka itulah yang sebenarnya terjadi pada personal branding seorang seniman. Nah, semoga teman-teman juga mulai memikirkan itu ya. Dan sekarang cara yang paling dibanding dengan dulu membangun personal branding tentu jauh lebih mudah sekarang ya. Kalau dulu wah, susah sekali kan untuk mempublish diri kita, untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran kita, menunjukkan keunikan kita. Kalau sekarang dengan website gitu ya, website pribadi atau paling tidak dengan media sosial, itu kita sudah bisa memberikan gambaran tentang siapa sebenarnya diri aku, itu diriku, dengan keunikan-keunikan karya. Baik rekan-rekan Painting Explorer ya, karena memiliki satu ceruk khusus seorang konsumen gitu ya kan, ini ngomong bisnis kan, konsumen itu memang lebih menguntungkan ya, ketimbang kita tidak punya posisi tertentu yang itu ketika kita tidak berani bermain di wilayah yang aneh gitu ya, maka ya kita akan menjadi yang biasa gitu ya. Ketika kita mau masuk ke tempat yang tidak biasa ya kita melakukan sesuatu yang tidak biasa. Nah, ketika kita menciri sesuatu, kita membuat niche atau ceruk, tentu kita juga membuat suatu bidang atau satu target tertentu, dan itu akan lebih enak ya, lebih fokus ya, ketimbang kita tidak memiliki fokus tertentu. Meskipun ketika kita memiliki fokus tertentu, yang lain itu tidak bisa kita guide ya, dan memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya, kita tidak bisa menggait semua orang. Seseorang yang mencintai lukisan abstrak misalnya, ada yang tidak mencintai pemandangan ya, meskipun ada juga yang suka abstrak maupun pemandangan. Nah, maka ketika teman-teman bergerak di bidang abstrak, yang itu berarti menyingkirkan orang yang suka pemandangan, ya tidak apa-apa, itu bagian dari satu posisi ya, keunikan posisi. Sebagaimana seseorang yang sudah menetapkan pengen membuat makanan yang pedas ya, maka ya dia menyingkirkan orang-orang yang tidak suka makanan pedas, berarti ya bukan menjadi konsumennya gitu ya. Itu hal-hal yang perlu ditimbang ya. Baik, kita kembali lagi ke karyanya Mas Fauzi. Mas Ahmad Fauzi ya, semua sudah ada di kelas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak Mas Congput, selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Mas Ahmad Fauzi, malam juga Mas Congput. Mas Kestrita, malam Pak Denny. Izin nyimak dulu. Oke, Mas Kestrita, ini Mas Kestrita sedang perjalanan. Mas, malam juga Om Kos, apa kabar nih? Mas Eko Budi, maaf saya baru nyimak tadi di
Tadi ada tamu. Baik, rekan-rekan Painting Explorer. Bentar, sekarang kita akan melihat ya karyanya Mas Ahmad Fauzi. Kita baca dulu nggih. Kita baca judulnya, nama Ahmad Fauzi, judul Narsistik ya, judul Narsistik. Ukuran dipetik maksudnya gimana ya? Ukuran dipetik itu gimana? Ukuran dipetik 87 kali 59 cm dan 73 cm kali 63 cm. Maksudnya dengan figura mungkin ya? Dengan figura atau tidak dengan figura gitu mungkin ya? Saya nggak tahu ini. Dipetik itu maksudnya apa? Tahun 2024, material cat akrilik dan kaca cermin, subjek maternya pemikiran makhluk. Lukisan ini terinspirasi dari pengalaman kerja di dunia cukur, di mana area orang ketika bercermin hampir saja setiap hari saya saksikan. Nah, ini menarik kan, pengalaman-pengalaman yang seperti ini nih menarik untuk disampaikan ya. Termasuk reaksi orang yang berpemikiran paling sama ketika melihat dirinya di cermin. Termasuk reaksi orang yang berpemikiran paling sempurna ketika melihat dirinya di cermin NPD, menganggap dirinya yang paling sempurna, bak raja setengah malaikat yang sempurna. Pemikiran seperti ini saya temukan bulan melalui saya nggak tahu maksudnya, melalui tanda reaksi fisik orang yang bercermin, namun juga melalui ucapan customer yang dikonotasi. Lalu benarkah kita yang paling sempurna, sedangkan tanpa cahaya kita tidak bisa tampak? Dalam perwujudan saya visualkan ikon-ikon kesempurnaan dengan atribut raja dan sayap malaikat, sedangkan alasan saya menggunakan cermin merujuk pada masa awal munculnya NPD yang diceritakan pada tokoh itu mengagumi dirinya ketika bercermin di air. Sedangkan blok gelap pada panel satunya sebagai ikon ketiadaan cahaya atau Tuhan. Sedangkan blok pada gelap, nah, sebentar ini kita lihat yang ini aja ya, yang penuh. Ini karya penuhnya ya. Pada panel satunya sebagai ikon ketiadaan cahaya atau Tuhan. Mungkin sebagai alegori seandainya tidak ada cahaya, Tuhan mungkin tidak akan terlihat di cermin. Demikian mohon arahnya. Baik, sekarang kita lihat ya karya Mas Ahmad Fauzi yang kedua, sekaligus saja ya. Diptik 2 panel. Ini diptik ya. Oke. Ternyata ini 2 karya. Saya pikir ini adalah insertnya atau zoomnya atau besarnya ini. Ini ya, baik. Oke. Berarti ini maksudnya ukuran diptik ya Mas ya, diptik ya. 87 set di kanvas dan baik. Nah, baik, sekarang kita baca yang kedua nggih. Kita kasih ini dulu. Nama Ahmad Fauzi, judul yang bikin pusing supir di jalan, ukuran 100 cm kali 73 cm, tahun 2024. Material cat akrilik di kanvas. Subjek maternya pemikiran makhluk. Lukisan ini terinspirasi dari obrolan ketika bekerja. Ketika saya bertanya kepada customer cukur yang dia seorang supir mobil barang, apa yang bikin pusing seorang supir ketika kerja bawa mobil di jalan? Jawabannya
anak-anak jawabannya anak-anak Asmoro yang suka memalak dengan bawa sendok yang gagangnya sudah ditajamkan untuk menodong dengan di dekengan preman kampung sekitar. Tanpa rasa malu memaksa sopir untuk memberikan uang dan gak peduli meski uang itu untuk makan sopir, uang jajan. Menurut saya ini merupakan indikasi dari kepemimpinan yang jauh. Yang jauh ini hanya masih sibuk menampung akibat, namun lalai dalam mengurusi sebab. Masih sibuk mencegah tangan, namun masih lalai dari memperbaiki hati yang notabene merupakan raja dalam tubuh ini. Oke. Berarti ini baik, bentar. Bismillah. Saya akan diptik ya 2 panel. Selamat malam semuanya, Mas Edi Santoso. Selamat malam, Mas Edi. Saya akan lihat ketiga karya dulu nggih, dan kita nanti akan membahas bahasa visual dari masing-masing karya. 2 karya Mas Fauzi ini berbeda ya, cara menggunakan bahasa visualnya. Sekarang kita baca dulu karya Mas Edi Santoso ya. Nama Edi Santoso, 2 judul terhubung, tahun 2024, 120 kali 85 cm, cat minyak di kanvas, subjek materinya Hasanah Islam. Kontennya tari sufi menjadi tarian universal karena umat agama selain Islam juga melakukannya sebagai sarana meditasi. Penari sufi bisa berputar-putar selama berjam-jam tanpa merasa pusing. Jalaluddin Rumi melakukannya karena kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Tarian ini membawa kesadaran spiritual yang mendalam, menjadikan kita lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Digambarkan dengan kain yang lembut dan bersih, melilit dan berputar dalam satu poros dan terhubung dengan kain yang panjang memenuhi semesta. Baik. Sementara ini karya Mas Chongput, Sistem Error 2024, 120 kali 96 cm, akrilik di kanvas. Tak semudah yang kubayangkan. Saya kurang tahu ini maksudnya seperti apa. Tetapi ini kan diajukan di pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Sementara biasanya Mas Chongput terkait dengan TKI ilegal ya. Apakah ini masih terkait TKI ilegal? Kemungkinannya ya dengan gambar ya, ini yang biasanya merepresentasikan atau potret dirinya Mas Chongput dengan berbagai TKI yang lain. Baik, sekarang saya akan membahas dulu terkait dengan bahasa visual yang digunakan nggih. Kemudian setelah itu saya akan membahas tentang teknik. Pertama, kalau ini tentu Mas Ahmad Fauzi memakai pendekatan alegori ya, memakai pendekatan metafor ya. Metafor itu seperti yang kemarin ya, membuat atau mengambil sesuatu yang lain ya, meminjam bentuk atau memakai bentuk sesuatu yang lain yang itu memiliki kesamaan sifat ya. Maka di sini Mas Fauzi memakai cermin ya sebagai bentuk cerminnya, penggunaan cerminnya berbeda ya. Kalau cerminnya itu lebih cenderung ikon ya, ikon dalam artian dia menggambarkan apa adanya. Tetapi ketika dia menggambarkan ini sebagai orang bercermin yang dia merasa paling bagus sendiri, seperti seorang raja dan juga malaikat sekaligus, itu berarti dia memakai metafor ya. Dan antara yang tertutup dan transparan atau memantulkan ya, bukan transparan ini ya. Tertutup ini kan bukan transparan kan. Ini memantulkan karena ini bukan belakangnya, tetapi apa yang ada di depannya kan. Mungkin suatu saat bisa membuat yang
kaca tembus pandang ya. Tapi kita membahas ini dulu dan secara teknis luar biasa. Tapi saya akan membahas secara teknis nanti ya. Nah, sementara ketika Mas Fauzi membuat ini ya, membuat yang supir ditodong dengan sendok ya, itu memang Mas Fauzi memakai pendekatan ikon dalam artian semiotika. Seperti pernah saya sampaikan dulu ya, ikon atau semiotika itu paling tidak tanda ya, tanda, hubungan tanda harus ada dua unsur ya, penanda dan petanda, signifier dan signifid. Yang ikon itu sifatnya kesamaan, artinya apa yang digambarkan itu merujuk pada apa sesuatu yang nyata. Misalnya gambar pohon itu merujuk pada pohon yang sesungguhnya, itu jenis ikon. Nah, ini objek-objeknya atau adegannya itu bersifat ikonik dalam artian dia atau Mas Fauzi ini menggambarkan ketika ini adalah supir, terus ada orang preman yang memalak, ya udah digambarkan dari supir preman yang memalak. Yang ini biasanya disebut juga sebagai ilustratif ya, penggambaran secara ilustratif apa adanya. Meskipun ilustrasi itu sebenarnya tidak selalu menggambarkan apa adanya, tapi seringkali pendekatan yang ikonik seperti ini, meskipun digarap tidak secara realistik, ya ini masih mencoba menggambarkan hal-hal bahwa ini digambarkan dengan A, digambarkan dengan A. Orang mau ditusuk ya digambarkan orang mau ditusuk kan gitu. Kalau tadi kan enggak. Kalau tadi kan orang yang merasa hebat digambarkan sebagaimana dia menganggap dirinya sebagai seorang malaikat atau seorang malaikat dan juga seorang raja gitu kan. Itu kan gambaran metaforik kan. Nah, hal yang sama ini terjadi pada karyanya Mas Edi kan. Nah, Mas Edi kan kemarin memakai pendekatan yang metafor kan, membuat pendekatan yang menyamakan suatu ciri dari suatu benda kepada suatu keadaan. Kalau ini enggak, dia menggambarkan penari sufi ya dengan objek atau dengan baju yang biasa digunakan penari ya, pakaian yang biasa digunakan oleh penari sufi yang sedang melakukan gerakan penarian sufi yang dia memutar-mutar itu kan. Yang ini langsung terkena ya, orang tahu langsung ya. Jadi cara menggambarkan atau bahasa ungkapnya ini Mas Edi ini tepat ya. Mas Edi ini cara mengungkapkannya memang lebih ini ya, memiliki kecerdasan di dalam mengungkapkan. Apa yang diungkapkan itu langsung kena ya secara visual. Kita meskipun nggak melihat judul, ini kita tahu ini tentang apa. Kita tahu kalau Mas Fauzi yang ini ya, Mas Fauzi yang ini kan mungkin belum terlalu tahu ya. Ini maksudnya apa gitu. Orang ya, menyupir ya, tapi ini ngapain ya? Nah, ini belum terlalu tahu. Karena ya ceritanya lebih kompleks ya, dan tidak hanya satu tema ya. Kalau ini kan sufi, penari sufi gitu ya. Meskipun nanti dapat dimaknai macam-macam ya, berputar-putar, berjam-jam dan sebagainya ya, melakukan karena kecintaan. Ini itu tambahan deskriptif aja ketika di sini bisa berjalan selama berjam-jam, oke, tergambar ya. Karena umat selain Islam juga melakukan
Ini deskripsinya Mas Edi ya, tambahan tambahan penyampaian gagasan ya. Meskipun di dalam visual tidak terlalu tampak ya, tidak tampak bahkan ya. Tapi langsung kena bahwa ini adalah penari supir. Orang tahu ini supir, tahu lah ya, karena ada ini ya, ada alat setirnya. Tetapi ini menodong dengan pisau, dengan sendok. Nah ini belum terlalu tampak. Karena apa? Nah nanti karena ya bisa jadi dia gesturnya ya, bisa jadi memang menodong dengan sendok itu tidak lazim ya, menodong dengan sendok tidak lazim. Jadi mungkin bisa memakai pendekatan yang hiperbola. Ya masih sendok, tapi depannya ini dibuat hiperbola. Misalnya entah itu belati, entah itu keris ya, misalnya gitu ya. Hanya untuk menekankan aja ya, hanya untuk menekankan, karena dan bisa jadi tidak dengan komposisi realistik. Bisa jadi yang digambarkan kalau memang cendok ini penting ya, cendok ini penting sebagai kata kunci di dalam cerita. Bisa jadi cendoknya besar gitu ya, cendoknya besar, terus supirnya ini ada di bayangan-bayangan cendok gitu misalnya ya. Supirnya ada di bayangan-bayangan cendok, dan mungkin premannya ini digambarkan dengan bisa jadi ya dia yang memegang, tetapi tidak terlalu ilustratif dalam artian ikonik tadi ya, ilustratif dalam artian menggambarkan apa adanya. Tapi bisa jadi mungkin supirnya ini ada di dalam sendoknya. Bisa jadi ya, tidak selalu ya Mas Fauzi ya, tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu, tapi bisa jadi menjadi salah satu pendekatan yang bisa dipikirkan ulang ketika menggarap hal lain ya, bukan untuk lukisan ini ya, menggarap hal lain ketika itu menjadi kata kunci objeknya. Nah bisa jadi itu karena tidak melakukan pendekatan realistik ya, ditonjolkan malah bahkan supirnya, mobilnya itu ada di dalam sendoknya itu ya. Oke, terus untuk Mas Chongput, saya tidak terlalu bisa membahas tentang ini ya secara tematik, karena apa yang diinginkan Mas Chongput tidak terlalu mudah dibaca ya. Tak semudah yang kubayangkan. Judulnya Sistem Error. Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal ya, komputer misalnya. Terus ini apa? Kurang tahu ya. Ini mungkin rambut ya. Ini mungkin rambut. Tapi kenapa harus rambut itu kan? Terus apakah ini masih ada hubungannya dengan ini jalan ya, jalan ke sana ya. Apakah ini masih ada hubungannya dengan TKI ilegal? Nah, terus mengapa ada orang yang bersedih? Nah, itu clue-cluenya kurang terlalu jelas ya, sehingga tidak terlalu bisa terbaca secara ide, secara bahasa visual. Sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Mas Chongput. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan visual ya. Bismillah. Visual tentu kaitannya dengan konsep yang disampaikan. Ini karya ini luar biasa ya. Karya ini bagus banget. Ini terobosan yang kuat, terobosan yang menarik,
Di sini Mas Fauzi, bisa jadi Mas Fauzi ini motretnya tentu susah ya. Motretnya susah banget ya. Padahal kalau dari depan kok ora ketok anu nih ya, ora ketok pe apa namanya pemotretnya ya. Kan kalau di sini kan kelihatan ya. Motretnya masih nggak mudah ini ya, karena sampai nggak kelihatan. Mana nih? Tapi bisa jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah kaca cermin, orang yang difoto kelihatan ya seperti ini, tidak apa-apa ya. Karena nah misalnya yang difoto itu kan menjadi rajanya itu kan. Difoto dia kan akan muncul di sini ya, akan menjadi rajanya itu sendiri. Hal yang paling mengganggu ya, ini saya coba. Wah ya Pak, komposisinya belum terlalu total ya, matur nuwun arahannya. Oke Mas Ahmad Fauzi, hal yang paling mengganggu dalam lukisan ini adalah ini nggak ada ya di sini, tetapi tadi kan Mas Ahmad Fauzi kan japri saya. Nah di dalam videonya ini saya jadi tahu ini figurannya ini kan pas foto. Nah ini kan mungkin agak diane ya, dia motretnya ya. Terus jadi ini bagus ini. Nanti setiap kalau perlu gini Mas Fauzi ya, ini nanti dicari caranya gimana ya, caranya gimana. Setiap kali orang yang motret gitu ya, dia kan akan tergambar di sini ya, motretnya sampai tergambar di sini ya. Jadi di pameran itu motretnya tergambar di sini fotonya, terus diminta mengunggah atau gimana caranya ya, mungkin mengunggah di Instagram. Terus yang paling unik mendapat giveaway gitu ya, mau oleh apa lah sketsanya Mas Fauzi apa gitu ya, pas pameran gitu ya, perebutkan satu sketsa Ahmad Fauzi dengan cara siapa yang bisa memotret ini dengan cara yang terbaik gitu kan. Jadi ono wajah ini gini ya, cara motret ini kan umpetan justru ya, pas motretnya angel gitu motretnya. Dia kesini mana foto yang paling unik, dia bisa mendapatkan hadiah ya, pas misalnya Mas Fauzi pameran tunggal terkait dengan lukisannya. Nah yang paling mengganggu karya ini adalah figurannya Mas, welek tenan Mas. Ini kelihatan sekali nanggung bekas. Waduh saya lupa ya. Mas Ahmad Fauzi coba belajar. Saya dulu ya waktu di Bandung, saya ke Bandung itu setengah tahun 1991 ya. 92 ya, 1992 lulus SMA saya langsung ke Bandung. Di sana ada setengah tahun. Di Bandung itu saya kerap melihat seniman-seniman Bandung membuat karya instalasi. Dia banyak memakai benda-benda bekas seperti ini ya, benda-benda bekas seperti ini yang dipadukan dengan lukisan, tetapi benda bekas ini digarap dengan serius, tidak asal tempel. Ini kan masih asal ambil asal tempel kan. Nah dia digarap ya, jadi kalau perlu nyari yang sudah rusak tetapi digarap. Semoga ada ya di apa yang saya maksudkan ya, karena sudah lama sekali itu. Sudah dari 92, sekarang berapa? 2024 ya, sudah 32 tahun ya. Seni instalasi seniman Bandung, kayu, ini pintu kayu bekas dipadukan dengan
lukisan kanvasnya, moga-moga ada ya. Aduh, kayaknya susah ini. Wah, itu dia menggarap dengan sepenuh hati itu kalau kalau menggarap-garap yang seperti itu tuh. Jadi memang tidak main-main ya seniman instalasi Bandung. Bentar, mungkin ini aja. Nggak muncul ya, udah lama ya. Saat itu ya belum ada internet untuk rame-rame gini. Mungkin ini ada. Kalau nggak ada ya nanti silahkan Mas Fauzi dicari ya. Itu bagaimana dia memadukan antara kayu-kayu bekas, mungkin ini ya, dengan apa, lukisan itu memang sangat serius ya. Mohon maaf ya, semoga ada. Kalau nggak ada nanti Mas Fauzi dicari sendiri aja. Ya udah, kalau nggak ada nanti silahkan Mas Fauzi nyari sendiri ya. Aduh, ini si Tisna Sanjaya. Tisna Sanjaya itu S1-nya di Bandung, S3-nya, S2, S3-nya di ISI Jogja. Tapi yang saya maksudkan adalah seniman-seniman tua saat itu ya. Oke ya, intinya gini. Ini masih sangat nanggung Mas Fauzi ya. Jadi asal ambil dan tidak digarap masih mengingatkan kita pada jenis figura kaca yang ya dibuat dengan ala kadarnya. Bukan berarti harus menggunakan kanvas secara figura yang mahal-mahal, bukan ya. Tetapi bagaimana ini dibuat secara serius. Dibuat secara serius itu dalam artian dibuat secara sungguh-sungguh, paripurna, dan tidak nanggung. Nah, ini kuncinya tidak nanggung. Kalau misalnya ya, ini ya oke lah pakai ini ya, oke pakai ini misalnya. Tetapi ini misalnya kembali dicat cat apa ya, dibakar misalnya lah ya, dibakar kayunya ini dibakar misalnya, terus diambil ya, beberapa berarti ada yang masih menampakkan catnya ini ya. Ini kelihatan nggak sih di sini? Nah ini ya, masih kelihatan. Ini dibakar, diambil ya, kan dibakar kan ada yang berlubang-lubang tuh, kena bakaran itu ya. Diambil berarti ada yang mengelupas warna kayunya, ada yang warna hitam karena kebakar, ada yang warna coklatnya ini, nah gitu kan, paling tidak kan sudah ada 3 jenis warna. Terus setelah itu direspon dengan cat-cat yang ada di sini ya, cat-cat yang ada di sini diresponkan ke samping-sampingnya. Kali ini tampak kelihatan sampah Mas, apalagi kotor, ini bekas, ini kotor ya, kotor terus apalagi ditaruh sembarangan gini ya. Coba ini dibuat lebih eksklusif ya. Lebih eksklusif itu artinya digarap dengan sungguh-sungguh. Iki idenya wis luar biasa apik ya. Idenya wis apik, bentuknya apik, menarik ya, unik. Tapi eman-eman ya. Eman-eman ini dari segi teknis ini. Wah, ini kalau masuk ke galeri gitu kurang
kurang serius ya, kurang sungguh-sungguh. Nah, kalau saran saya gitu ya, cobalah dibakar pada beberapa tempat ya ora kabeh dibakar, diambil, ada yang berlubang karena bakar, ada yang diambil terus keluar warna aslinya, terus setelah itu di apa clear gitu ya, misalnya dengan wood stain mobilek gitu, terus terakhir dikasih sedikit lah, sedikit ya, apa mungkin ini keluar sedikit nah gitu. Nah, maka akan menjadi lebih unik ya, akan lebih lebih terlihat serius karya ini gitu nggih Mas Fauzi. Ya, wayang ini sudah ya. Izin Pak, memang rencananya untuk figura bukan yang oke, nanti kalau mau dipamerkan saya ganti figuranya pakai yang kekinian. Oke, bagus. Bagus berarti sudah aneh. Sudah paham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus ya. Sudah merasa taste-nya sudah kena. Bagus berarti. Karena saya masih ingin masukkan Bapak terkait figura jadul untuk lukisan saya yang di cermin sebelumnya karena saya masih baik baik ya, tapi bukan gitu nih Mas Wayi ya, bukan berarti harus selalu figura mahal ya, tapi figura yang digarap ya, figura yang digarap. Oke, oke, bagus sekali. Terus sekarang kita ini ya, ini tadi sudah ya. Kalau terkait warna terus motif, luar biasa ya. Sosis sampai Mas. Sebelah. Warnane apik, warnane apik. Motifnya atau ornamen-ornamennya luar biasa. Iki lho, iki tumpuk-tumpuk ini kan apik Mas ya. Wih, iki artistik banget ya. Iki apa ki ornamen obat nyamuk iki lho, ornamen obat nyamuk. Apik iki. Bagus ini. Ini warnanya beda, tumpuk-tumpuk, ada besar, ada kecil dengan komposisinya yang di sini penuh, yang lain tersebar bagus sekali ya. Termasuk ini ya, beberapa ini wah iki apik pisan. Warnanya apik ya. Keren ini. Ini keren ini ya. Keren ya. Kecuali apa ya, tadi masukan tadi ya dari hal bahasa visual mungkin yang perlu diperhatikan ya. Tapi kalau masalah bentuk apik banget. Terus, nah untuk Mas Edi ya, karena tadi Mas Edi menjapri saya juga, ini karya ini belum jadi ya. Karya ini belum jadi, baru jadi berapa ya? 80% ya. Oke, tadi ada persoalan foto sebelumnya. Susah sekali memotret ini. Terus ini acuannya ya. Ini jadi Mas Edi membuat dulu di Photoshop gitu, terus dilukis. Itu bisa ya, boleh, dan banyak yang memakai itu ya. Termasuk bahkan ini ya, metode itu termasuk metode. Memakai proyektor pun nggak apa-apa ya. Saya sekarang kan sedang melukis di kampus isi ya, dosen-dosen. Itu metodenya macam-macam. Ada yang dia memakai foto lain ya, foto lain, foto seniman tertentu mau di respon, dipakai negatifnya, terus ditembakkan dengan proyektor. Ada yang membuat sendiri drawing, drawingnya dibuat secara manual kecil gitu, terus difoto, terus ditembakkan pakai proyektor besar gitu ada. Jadi nggak masalah ya. Kalau masalah masalah apa namanya metode nggak masalah. Nah ini ya baru 80% jadi. Saya tidak akan mengomentari terkait dengan teknis ya, karena belum jadi. Tadi saya sudah komentari tentang konsep, tentang bahasa ungkap ya. Oke. Tetapi teknis belum saya komentari karena apa, terus terang gini ya,
saya kalau mengomentari sesuatu yang belum jadi itu kadang dilema. Mungkin senimannya itu punya cita-cita atau punya keinginan bahwa dia akan membuat seperti ini gitu ya. Dia pengennya akan mencapai taraf apa L misalnya, taraf L gitu ya. L itu ABC lah ya. L itu taraf A gitu ya. Taraf A. Nah terus saya mengomentari, wah ini A kurang HP, ini B misalnya kan. Nah itu ya kalau apa sebenarnya seperti itu, kalau tidak gitu ya. Jadi memang kritik seni itu bagusnya dilakukan tidak di proses pembuatan, tetapi ketika karya itu sudah jadi. Nah, karena ini teknisnya saya belum apa namanya, saya karena ini belum selesai ya, saya tidak akan membahas teknis ya. Saya membahas tadi masalah konsep. Kalau konsep kan kemungkinan besar kan sama ya, tidak ada tambahan. Mungkin bisa aja ya, termasuk lukisan saya yang sekarang di kampus itu memang saya buat mengalir. Artinya saya memang sedang menikmati kejutan-kejutan karena saya tidak memakai satu rancangan yang rigid gitu ya. Saya memang menikmati kejutan-kejutan yang terjadi secara spontan di tengah, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu, terus saya apa namanya, saya hapuskan misalnya seperti itu nggih. Itu Mas Edi ya. Oke, monggo bisa diteruskan. Nah, cuma nah ini ya misalnya saya mau ngomong ini nggak enak, tapi nggak apa-apa lah ya. Misalnya begini ya, misalnya begini. eh ini kan menggambarkan tentang gerak. Gerak itu kalau dibuat ya udah nggak usah aja. Nggak usah aja ya. Nanti malah nggak jadi lah. Biar diselesaikan dulu aja. Selesaikan dulu karena nanti bisa jadi apa yang saya komentarkan itu, aduh kok ini ya gitu gitu terus yang sebenarnya mau dikerjakan dengan keseriusan bisa jadi karena komentar itu jadi mengerjakannya tidak lagi secara benar-benar serius ya gitu ya. Makanya saya tidak akan mengomentari secara teknis ya. Terus Mas secara teknis karyanya Mas Jongput ini memang eh, dinamikanya yang kurang ya, dinamikanya karena di sini hanya ada apa ya, misalnya ini ya, kita lihat dulu ini. Warna gelap yang di atas ini cenderung seperti tempelan ya, cenderung seperti tempelan. Tidak memainkan misalnya ada beberapa bagian yang hilang seperti seperti ini ya, Mas Copot kan sebenarnya goresannya kan goresan cipratan gitu kan, itu bisa lancar banget ya kalau di sketsa. Tapi di sini terasa masih dibikin-bikin ya, terasa masih tersendat, merasa belum lancar ini ini kayak digawe-gawe kan, tidak sekuat kalau membuat sketsa. Mungkin karena ini juga ya, alat ya, alat ya, mungkin karena mungkin perlu apa mencari uh, material dan alat yang memang cocok. Misalnya kuas yang panjang, bulat gitu ya, round panjang, terus digoreskan dengan apa? Dengan sekuat ketika Mas Congput menggores tinta di kertas saat sketsa. Wah, tinta di kertas saat sketsa luar biasa itu. Tapi ini masih terasa belum enak ya. Terus yang kedua, coba untuk bidang segini bisa dimainkan. Misalnya ada beberapa tidak semuanya apa kontrasnya kuat ya antara ini kan background foreground gitu aja ya, apalagi ini paling
terang, ini paling gelap, ketemu langsung ngeblok. Nah, ini dinamikanya menjadi kurang ya, dan langsung terasa ini ya, kuningnya ini masih perlu banyak dimainkan sih ini. Tapi nggak apa-apa. Ini kan Mas Mas Congput kan akan digunakan untuk ini ya, untuk pameran painting explorer ya. Ini termasuk yang awal-awal mengumpulkan. Jika Mas Congput tidak membuat karya yang lebih kuat, ya udah, ini kita cadangkan dulu ya. Ini oke lah, ya paling enggak udah B+ lah. Untuk ikut pameran ya minimal B ya. Ini B+ oke ya. B+-nya udah oke. Baik, kita nilai ya. Ini B+. Oh ya, alhamdulillah ini ada Mas Del Galeri hadir Pak dosen. Terima kasih Mas Del Galeri ya. Ini B+. Berarti 68 ya, 68. B+ 68. Oke, terus untuk karya belum ya, belum jadi ya, berarti belum saya nilai. Silakan diselesaikan. Belum saya nilai ya, Mas Edi ya, karena belum selesai. Mas Edi sendiri yang nyampaikannya. Ini oke lah, ini A. Oke, A. 95, 94, 94. Lalu ini A pasti A plus lah, A plus ya. A plus 97. Bentar. 97 ya. 96. 96. Baik, itu coba saya cek lagi ya. Baik. Oke, rekan-rekan painting explorer, Mas Edi Santoso, boleh dikomentari Pak dosen berdasarkan acuan konsepnya yang belum jadi, hanya kematangan detailnya saja. Tadi sudah saya komentari ya. Tadi sudah saya komentari tentang bahasa ungkapnya yang itu lebih memakai jenis ikon ya, melukiskan apa adanya. Terus nah ini oke, baik ya, saya komentari terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi itu ya, kalau bisa tetap diteruskan gitu, karena ya nggak apa-apa lah ya saya komentari. Tapi kalau bisa besok kita diskusikan karya yang sudah jadi, gitu. Mas Edi maupun teman-teman ya, Mas Edi Santoso maupun teman-teman, kita komentari karya yang sudah jadi. Contoh misalnya, ini untuk menggambarkan suatu gerak ketika kita memakai bentuk yang cenderung simetri ya, bentuk yang simetri di tengah-tengah, kiri kanannya sama. Kesan geraknya memang kurang ya, kesan geraknya kurang. Bisa jadi kalau
dan ini ya, dan ruang geraknya kurang terasa karena ini seperti komposisi gambar bentuk ya, memperhatikan kiri kanan dan sebagainya. Misalnya ketika kita kasih ya, misalnya kita asumsikan ini geraknya ini ke atas ya, kan ada yang sampai kayak melayang itu ya, itu diberi ruang atasnya agar dia bisa seakan-akan melayang, dan bawahnya seakan-akan dia sudah terbang misalnya, dan bisa jadi tidak selalu di tengah-tengah ya untuk memberikan kesan gerak. Nah itu akan lebih terasa ya. Kalau ini memang kesan statisnya masih kuat ya, jadi gerak yang dia agak-agak ini ya, agak-agak melayang-layang ya, karena komposisinya terlalu terlalu simetri. Itu memang kurang mendukung ya, sebagai suatu kesan gerak. Gitu ya, gitu Mas Edi ya. Nah ini kan nggak enak kan, komentar yang semacam ini, yang itu bisa jadi pas merampungkannya sambil terngiang-ngiang ya, komentar-komentar seperti itu. Iya kok mending mau tak gini kan. Nah kalau saya sih, kalau bisa komentar itu tidak mengubah karya yang sudah jadi, tetapi untuk dikembangkan ke karya sesudahnya, sehingga karya itu semakin lama semakin banyak dan semakin lama semakin meningkat. Eman-eman ya, kalau misalnya karya itu tinggal sedikit ya, tinggal 20%, terus karena ada komentar suatu terus membuatnya tidak diselesaikan secara sungguh-sungguh, misalnya kan gitu ya. Semoga Mas Edi enggak ya, semoga Mas Edi tetap bisa menyelesaikan ini dengan keseriusan lah. Oke, terima kasih Pak Denny atas sarannya. Insya Allah bikin lagi. Oke, alhamdulillah ya Mas Jongput. Mas Edi nggih Pak leres nggih, matur nuwun sami-sami Mas Edi. Baik, rekan-rekan, oh iya ya, ini belum tak pas komentari Mas Edi, belum saya pindah ya. Ini ya maksudnya tentang komposisinya yang simetri ya. Oke rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini ya. Saya tunggu karya teman-teman, terutama untuk pameran Painting Explorer yang ketiga, Negeri di Cloud. Saya tunggu karyanya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube Membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga,